Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sense di sini, welcome to Sense Project. Kenalkan, nama saya Ahmad Rusyadi, mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari kinerja saya selama kurang lebih satu semester ya, untuk membuat sebuah form. Nah, form ini saya buat memang pada dasarnya form yang saya buat ini belum sempurna karena masih banyak kekurangan yang ada pada form ini. Ada beberapa fitur juga yang tidak bisa belum bisa saya buat karena saya belum mempelajarinya dan belum mendalaminya secara mendalam terkait berbagai macam materi yang telah saya terima. Nah, form yang saya buat itu adalah form untuk berjualan. Jadi pada form ini saya menjual sebuah laptop seperti itu. Laptopnya nama tokonya itu adalah Hussein's Laptop. Nah, nama tokonya adalah Hussein's Laptop. Di sini ada form yang berisi feature untuk login dan sign up. Nah, untuk login misalnya saya bikin namanya Rusyadi. Terus passwordnya misalkan Rusyadi password lah gitu saja ya. Rusyadi password, username-nya Rusyadi, lalu passwordnya adalah Rusyadi password. Maka dia akan terdeteksi bahwa saya gagal login. Anda belum memiliki akun, silakan mendaftar terlebih dahulu. Nah, dia meminta kita untuk mendaftar lebih dahulu. Lalu di sini ada sign up. Nah, karena kita belum terdaftar, kita harus daftar dulu. Oke, kita coba. Misalnya Rusyadi itu username-nya, passwordnya saya ganti jadi 01234566 saja. Oke. 0 sampai 6 ya. Terus nomor HP-nya 089535. Nah, misalnya itu nomor HP-nya, terus emailnya rusyadi@gmail.com. Kita sign up. Nah, saya telah terdaftar. Tadi di sini username-nya adalah Rusyadi. Lalu kita coba masukkan dari 0 sampai 6 tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Nah, login berhasil. Selamat datang Rusyadi. Lalu kita oke. Nah, di sini ada informasi terkait form yang saya buat juga. Yang pertama ada home, lalu ada sale, ada payment, dan ada setting. Di home itu informasi terkait Hussein's Project, yang lebih tepatnya Hussein's Laptopnya. Nah, jadi di sini ada tulisan selamat datang di Hussein's Laptop. Hussein's Laptop merupakan anak dari perusahaan Hussein's Project yang melayani di bidang penjualan laptop paling lengkap dan berkualitas. Amin. Nah, silakan kunjungi alamat asli kami ini alamat aslinya. Terus di sini ada informasi terkait Hussein's Project. Rencananya saya mau bikin berbagai macam cabang dari Hussein's Project itu. Oh iya, kita belum membahas fitur ini ya. Nah, ini untuk minimize. Jadi ini berfungsi ya. Ini bukan hanya sekedar tombol, ini bisa berfungsi. Ini kalau saya klik X nanti dia programnya berhenti. Itu mungkin nanti saja. Nah, lalu kita masuk ke sale. Nah, di sale itu ada fitur-fitur yang saya tawarkan. Misalnya kalau kita klik Acer Nitro terus kita preview, maka akan muncul seperti ini. Spesifikasinya sama informasi tambahannya. Ini spesifikasinya, ini informasi tambahannya, dan ada fotonya. Ini fotonya agak jelek yang nge-flat gitu. Saya belum dapat bagaimana caranya supaya fotonya itu tetap sesuai dengan rasionya. Jadi lebih cantik gitu. Saya belum dapat. Terus misalnya HP Pavilion, preview-nya juga sama kayak gini. Cuman berbeda ya, isi di dalamnya berbeda. Yang ininya juga berbeda fotonya. Asus TUF misalkan, preview. Nah, untuk Asus TUF gini. Nah, kalau Asus TUF ini bagus sih fotonya. Lebih pas gitu. Lalu untuk Lenovo Legion, nah seperti ini. Fotonya juga jadi nge-flat, agak jelek. Nah, di sini ada informasi tambahannya, di sini ada spesifikasinya. Ini untuk yang di kolom sale ya. Lalu ada payment, sama ada setting. Payment dulu deh. Nah, di sini itu untuk pembayaran. Misalnya
laptop brand misalnya. Kita mau beli laptop Acer misalkan. Kita mau beli 3 kan. Nah, cost-nya dia akan langsung masuk, lalu kita add to cart. Nah, cost-nya akan langsung masuk di sini. Bayarnya berapa? Berapa jumlah satuan yang kita mau beli. Misalnya kita mau beli Asus TUF-nya kita beli. Nah, ini kalau kita hapus kan nilainya kosong, jadi harap masukkan jumlah laptopnya. Hanya 0, nggak bisa dia. Berarti kita coba misalnya 12799.000. Lalu kita add chart ya, add to chart, nah dia akan masuk. Terus misalnya kita mau beli HP juga, HP kita mau beli 2. Dah, masuk juga. Lalu yang terakhir kita mau beli Legion misalnya. Legionnya kita mau beli 4. Harganya 71 juta ya. Add to chart. Nah, semua nilainya itu masuk. Ini sudah berdasarkan yang ada di sel tadi. Di sel kan harganya 17 juta, makanya di payment jadi 71 juta. Karena 17 juta dikali 4. Nah, kalau kita klik payment, dia akan terbayar. Jadi total pembelian Anda adalah 152 juta 800 satu berapa itu? 1 miliar 528 juta berapa? 105 1,5 ya, pokoknya segitulah, itu angkanya banyak banget. Berapa sih? Ini nolnya ada berapa? 17.800 2.852.152.817.000. Gitu. Lalu ada tulisan terima kasih telah berbelanja di Husain's Project. Kita oke. Nah, misalnya kalau kita delete, dia nggak bisa di delete. Nah, misalkan kita pilih salah satu, belum bisa di delete karena fiturnya belum saya tambahkan atas karena kekurangan ilmu saya. Lalu kalau kita klik reset, dia akan langsung otomatis terhapus. Lalu kita nah di sini juga kurangnya kalau misalnya kita klik payment, dia nggak bisa diklik payment ya. Terus kita ke setting ya. Nah, di setting ini sebenarnya ada fitur yang mau saya tawarkan, yaitu sound. Tapi saya belum dapat bagaimana caranya untuk memutar suara di dalam aplikasi yang saya buat. Jadi ini belum bisa berfungsi. Lalu di sini ada pilihan logout, reset password, dan delete account. Misalnya kita reset password ya. Tadi Rusyadi ya. Terus untuk passwordnya misalnya kita ganti jadi password gitu. Ini juga jadi S-nya 2, password. Nah, dua S-nya. Lalu kita apply, passwordnya berubah. Nah, lalu kita kembali ke setting lagi, baru kita logout. Nah, misalnya logout, tadi kalau nggak salah, saya namanya Rusyadi, terus passwordnya adalah password. Kita login berhasil, selamat datang Rusyadi. Nah, di sini juga ada fitur untuk delete account, terus ada logout juga. Kalau delete account, dia akunnya akan terhapus. Kita coba. Nah, data terhapus, dia bilang terus misalnya di sini masuk Rusyadi, terus di sini kita masukkan password. Login. Nah, Anda belum memiliki akun katanya. Gitu. Nggak bisa ini, terpaksa kita daftar lagi. Untuk daftar lagi, mungkin kita langsung masuk saja. Saya sudah punya akun yang saya bikin, itu namanya Rusyadi. Terus di sini passwordnya kita rahasiakan aja dulu. Login, nah dia bisa masuk, selamat datang Rusyadi. Kita kembali ke pembahasan yang ada di sini. Logout sudah, reset password sudah, apply sudah, semuanya sudah. Oke. Masuk ke kelemahan dari aplikasi yang saya buat. Itu saya hanya menggunakan satu database, yaitu database untuk akun. Untuk payment saya belum menggunakannya, belum menggunakan database. Di sel juga saya belum menggunakan database, termasuk di home kayaknya nggak perlu ada database. Nah, misalnya kita stop, kita buka, kita bedah sedikit ya codingannya. Paling nggak bukan codingannya sih, database-nya kita buka sedikit.
Nah, di sini ada barang, chart, login, payment. Cuma saya belum bikin. Yang benar-benar saya bikin itu baru loginnya untuk beberapa fiturnya. Fitur di dalamnya juga baru login yang saya benahi. Untuk barang, chart, dan payment itu belum saya benahi. Ini isinya. Tadi kan akun Rusyadinya sudah saya hapus. Jadi dia otomatis hilang. Tapi akun yang Ahmad Rusyadi untuk akun saya sendiri itu dia tetap masih ada. Ini masih nunggu login. Padahal udah masuk nilainya belum. Nah, ini untuk loginnya. Ada ID, ada username, password, email, dan lain-lain. Kalau kita show table data, nah, Ahmad Rusyadi dia masih ada. Husen tadi juga masih ada karena akunnya belum kita hapus. Oh bukan, ini akun yang sebelumnya ini. Nah, ini juga kelemahan dari fitur yang saya buat. Itu dia masih bisa, datanya itu masih bisa, tabelnya itu masih bisa numpuk. Mungkin nanti bukan ID sih, username-nya nanti yang jadi primary key. Lalu untuk di chart ini benar-benar belum sama sekali saya bikin. Barang juga belum sama sekali saya bikin. Semoga nanti saya punya kesempatan untuk membuat di bidang chart, barang, login, payment, dan lain-lain itu. Lalu yang perlu saya buka sebagai ini referensi buat teman-teman yang lain itu ada di login dan menu. Jadi saya hanya menggunakan 2 form. Mungkin saya menyarankan itu lebih banyak form lebih bagus. Tapi ada beberapa hal mengapa jadi saya menggunakan 2 form. Nah, ini misalnya kalau kita perbesar ya. Nah, itu sebenarnya dia di samping. Gitu. Ini kan project saja. Terus di menu juga gitu. Saya gunakan satu form. Namun di sebelahnya itu ada banyak form lagi yang lain. Gitu. Untuk lebih jelasnya terkait bagaimana cara saya membuat aplikasi ini, nanti mungkin bagi teman-teman yang lain bisa langsung chat ke nomor pribadi saya atau bisa chat lewat akun YouTube atau akun Instagram saya di Just a Script Kiddie ya at Just a Script Kiddie. Nanti mungkin saya cantumkan saja di di bawah di bawah. Oke, I think that's all. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam pemrograman.